Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap kepanitiaan acara MTQ sekaligus peringatan Maulid Nabi di Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, bekerja sama dengan Desa Balai Pungut. Alhamdulillah, hal ini disupport oleh pemerintahan Desa Balai Pungut, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Yang sama-sama kita hormati seluruh undangan yang hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Bersama kita hadir tokoh masyarakat Kabupaten Bengkalis, Bapak anggota DPRD Kabupaten Bengkalis. Kemudian undangan juga hadir aparatur pemerintahan Kecamatan Pinggir, Bapak Camat. Kemudian segenap jajarannya, Bapak KUA, kemudian Majelis Ulama Kecamatan, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Kemudian juga Ketua atau Pengurus LP3 Kecamatan Pinggir, aparatur pemerintahan desa, tentunya tuan rumah Desa Balai Pungut yang menjadi pelopor MTQ pada saat-saat yang sangat berbahagia ini. Aparatur pemerintahan jajarannya, Ketua BPD, LPM, Lembaga Kerapatan Adat, Bapak Babin, Bapak Babinsa, Bapak Babin Katibnas yang juga hadir. Kemudian segenap para undangan baik dari desa tetangga, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, alim ulama, para khalifah, para guru, segenap donatur perwakilan dari perusahaan yang ada di lingkungan Desa Balai Pungut ini. Mungkin pangkat jabatan, kalau ada yang tak kami sebutkan satu persatu, kami mohon maaf. Kita berharap dan berdoa seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majlis, insya-Allah kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami tengok semenjak protokol sampai Pak Camat tadi membawa pantun. Jadi kami merasa ini mesti berpantun kayaknya nih. Segan pula kita tak berpantun. Akhirnya duduk-duduk temenunglah kami di kursi sambil mencari pantun. Dapatlah sebuah pantun Bapak dan Ibu. Kalau nak menengok Ka'bah, pergilah ke kota Makkah. Nak menengok makam Nabi, pergi ke Madinah. Malam ini Ustadz Bom-Bom berceramah. LPTQ dan Maulid Nabi di Desa Balai Pungut adalah desa wisata. Oh, tak sangka dapat tepuk tangan.
Alhamdulillah lah. Entah sesuai pun tentunya tidak tentu. Yang penting kan bunyinya AA semua kan. Alhamdulillah. Mari Bapak dan Ibu, kita awali acara yang sangat berhikmah ini dengan memuji Allah. Tidak ada yang bisa menghentikan hujan ini kecuali Allah Bapak dan Ibu. Allah sayang dengan kita. Kalau ditengok dari sore tadi, acara ini tak dikasih celah nampaknya. Kami makan di kantor desa tadi, tunggu dulu Ustaz ya, hujan katanya. Dalam hati saya, biarlah tak teduh hujan ni, saya bilang. Jadi kalau tak jadi acara aja, balik kami langsung. Siap makan balik lagi Pak Desa. Tapi luar dugaan. Tadi Pak Desa bilang ini luar prediksi. Hari hujan, jemaah pun banyak. Ini bukti bahwa acara keagamaan di kecamatan pinggir ini masih luar biasa. Allahu Akbar. Makanya Bapak dan Ibu, banyak-banyaklah memuji Allah. Inilah karunia Allah, kesempatan Allah berikan. Kalau sempatlah hujan tak berhenti, saya tak dapat membayangkan bagaimana nasib apa namanya ini? Astaka ini. Awak bisa berteduhnya. Astaka ini yang menanggung hujan nih. Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dah lama-lama berbelok ceramah. Inilah kami yang rasa minder Bapak dan Ibu. Kami menengok malam ini bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu kehormatan ini pakaiannya luar biasa. Pakai sepatu pula lagi kan. Kami nengok sandal kami ini, sandal kapal pula terbawa malam ini. Kalau tahulah acara berhikmah ini dikirim foto nih Ustaz. Astaka ni sudah siap. Oh, saya tak mau kalah lah. Saya bawa sepatu juga kan. Dia tengok kiri kanan. Wah, sepatu Pak Camat ni sepatu anak muda pula ni saya bilang. Kalah saya tu. Tengok sepatu Pak Desa, Pak Dewana. Malu. Sudahlah tak pakai songket, tak pakai sepatu pula. Inilah sekali ni saya minder ni Pak Dewan. Nanti saya menengok ni, malu awak acara ni, acara berhikmah pula. Nanti masukkan dalam hati saya husnuzan kepada Allah. Mungkin saya nanti diundang kedua kali insyaAllah ya. Itu husnuzan saya. Nanti kalau diundang kedua kali saya pakai songket insyaAllah nanti. Segan pula awak kan, masa tetamu undangan pakai songket. Ada saya datang Pak Kepala Desa di Rohul, Ustaz, acara kita acara lam. Ini pelopornya lam. Jadi kami siapkan untuk Ustaz ini peci Melayu lamnya. Itu dipakainya, Masya Allah. Ini tak ada disediakan songket. Ini saya malu sini tadi kan. Kalau disediakan tadi sepatu kan sedap juga. Ini pakai ini Ustaz. Biar keren Ustaz di atas tu. Pakailah sepatu-sepatu goyang-goyang, tak masalah. Baik Bapak dan Ibu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kami dipanggil bom-bom semenjak berumur bulanan, mingguan. Memang kami punya nama Samsuardi, tapi Samsuardi ini nama KTP kami ini. Panggilan kami sampai saat ini bom-bom. Kenapa Pak Ustaz? Karena kami lahir berbobot besar. Lahirnya yang besar. Sebab itu kecil sampai malam ini. Kalau ditengok lahir, seharusnya kami ini 100 lebih Pak. Tapi pernah 100 lebih. Karena tumbang, drop, masuk rumah sakit, turun berat. Hilang 20 kilo, hilang 23 kilo. Malam ini 92. InsyaAllah kalau selalu diajak makan acara insyaAllah 100 juga insyaAllah. Jadi itu bom-bom nama kami. Kami tadi ke sini nelpon dengan mak. Mak sekarang ada di Siak.
Mak disia, mak, ambo ko nak ke duri. Ke duri waang, iyo. Ayolah. Bilong balik bom, langsung tanya bom-bomnya panggil lah. Habis itu mak, ambo semalam aja di durinya. Jadi mak ambo panggil bom-bom sampai malam ko. Beliau tak pernah memanggil Samsuardi. Bahkan mungkin beliau tak tahu Samsuardi. Saya tahu, mak cuma tahunya bom-bom. Cuman kalau Samsuardi ini formalnya Pak Dewan. Kalau saya nanti mencalon Bupati Kampar, saya bawa nama Samsuardi ini insyaAllah. Kalau saya mencalon DPD RI, saya bawa nama Samsuardi ini insyaAllah. Ini ada ceritanya, nanti tengoklah, ada gambar rusak bom-bom, jangan tanggung-tanggung, coblos langsung. Aminnya sikit cuma dengar, gimana ini? Ini cuma hadroh aja yang dukung nampaknya nih. Ini insyaAllah ini. Bisa jadi, kalau bom-bom tak tahu orang nanti, tak bisa, tak masuk apa, nanti dibuat dalam kurung Ustadz bom-bom, baru bisa. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, acara kita malam ini dua, MTQ dengan Maulid Nabi. Langsung kita aduk langsung, kita sambungkan kali. Sebab waktu dah malam ini, dah larut ini, bukan malam sudah ini dah mau subuh pula nih. Inilah ceramah paling lambat nih Pak Dewan. Seumur-umur saya inilah yang paling lambat ceramah saya ini. Seharusnya jam 10 ini saya sudah siap acara, tapi tak apalah. Besok undang yang cepat-cepat mulai Pak Kades. Ini yang lambat mulai ini, besok yang cepat-cepat mulai kan. Baik, tak masalah. Asalkan Bapak Ibu bersabar, saya siap sampai pagi insyaAllah. Saya kalau sudah pergi ini tak ingat lagi bini Bapak dan Ibu. Pergi dari rumah itu bini tak ingat lagi. Balik baru ingat bini nanti. Jadi kalau sampai sini tak ada kepikiran pulang-pulang, tak nampak jalan dah. Sebelum acara ini selesai, bini tak terkonang. Kalau telpon bini langsung berijek begitu, tengoklah. Lah, sabar Bapak Ibu, jangan ada. Tapi kalau 2-2-3 nanti yang pergi, ambo tutup wabillahi taufiq wal hidayah ya, itulah. Masa nan dekat-dekat aja pulang, awak nan ke Kampar aja santai aja nya. Lah, siap bersabar Bapak Ibu? Ya. InsyaAllah nak kalah mau 1 jam setengah tu abi main awak. InsyaAllah nak kalah mau. Mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengalahkan mukjizat yang pernah Allah berikan kepada Nabi-Nabi dulu. Mukjizat Nabi Ibrahim tak mampan dibakar api. Mukjizat Nabi Sulaiman bercakap dengan hewan. Betul? Mukjizat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Tongkatnya membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa, dia bisa menghidupkan orang mati. Tapi Bapak dan Ibu, ketika Nabi itu meninggal, mukjizatnya pun ikut hilang. Ini bukti Al-Quran itu mukjizat yang mengalahkan mukjizat dulu. Kalau Al-Quran, mukjizat Nabi, Nabi meninggal, mukjizat tak hilang. Nabi Ibrahim meninggal, habis mukjizatnya Pak. Nabi Musa meninggal, habis mukjizat. Nabi Sulaiman meninggal, habis mukjizatnya, hilang mukjizatnya. Nabi Isa meninggal, mukjizatnya hilang. Tapi ketika Nabi Muhammad meninggal, Al-Qurannya sampai hari ini masih eksis Bapak dan Ibu. Inilah mukjizat terbesar itu. Makanya Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini mukjizat terhebat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad agar umat ini selamat dari dunia sampai akhirat. Kalian anak-anak Ustaz, kalau kalian ingin mulia, kalau kalian ingin terhormat, maka dekatlah dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah pusaka yang ditinggalkan Nabi.
Tak ada warisan Nabi untuk umat ini. Nabi tidak meninggalkan harta, dirham. Nabi tinggalkan pusaka agar umat ini selamat dari dunia sampai akhirat. Apa itu pusakanya Pak Ustaz? Dekatlah, cintailah, akrablah dengan Al-Quran. Al-Quran akan membimbing kita sampai ke akhirat. Bapak dan Ibu, sampai tidak cerita ini ke WA kita? Ini cerita artikel ini pasti sudah sampai ke WA Bapak Ibu. Ketika seorang mayat didatangi oleh malaikat mungkar dan nangkir untuk ditanya perihal bagaimana dia menjawab persoalan iman, maka ketika itu ada makhluk yang menemani mayat tadi, makhluk yang luar biasa tampannya, farasnya. Apa kata malaikat mungkar nangkir? Woi, minggir dulu, kami nak mengeksekusi ini mayat. Apa kata makhluk yang tampan tadi? Aku tidak akan meninggalkan jenazah ini. Tanyalah sama kalian. Tanya, apa yang ingin kalian tanya? Aku akan menolong dia menjawab pertanyaan kalian. Singkat cerita Bapak dan Ibu, selesai mungkar nangkir menanyakan soal keimanan di dalam kubur, apa kata makhluk tadi? Aku adalah Al-Quran yang engkau baca semasa hidup di dunia. Maka dari kubur tu Al-Quran tu sudah menjadi penolong Bapak dan Ibu. Bukan hanya sampai di akhirat, dalam kubur itulah Al-Quran menemani kita. Maka support acara seperti ini. Jangan hanya seremonial. Sekarang memang Al-Quran ini, mohon maaf, kadang-kadang NTQ ini jadi proyek pula dia Pak Dewan. Ini mohon maaf nih saya ngomong ini Pak. Itu makanya muncul pemain naturalisasi. Pokoknya kecamatannya juara, kabupatennya juara. Seolah-olah ini sudah diproyekkan pula ini. Ini penyakit umat hari ini Bapak dan Ibu. Rupanya proyek itu bukan hanya aspal semua jalan tol aja. Sampai kepada MTQ ini diproyek juga ini. Marah-marahlah. Ini saya orang yang tak pandai, santai-santai Bapak dan Ibu. Supaya kita sadar. Apa sebab Ustaz? Percaya tak kita semua ni? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab. Allah akan mengangkat derajat negeri ini dengan Al-Quran. Bayangkan Bapak dan Ibu, negeri ini mulia karena Al-Quran. Mana buktinya? Indonesia harum nama tahun 2000 berapa kemarin? Salman Amrullah juara 1 MTQ tingkat internasional di Iran. Harum nama Indonesia adik Salman tu Bapak dan Ibu. Siap itu siapa lagi lepas kemarin? Yang juara 1 MTQ tingkat dunia Turki, Samsuri Firdaus. Harum nama Indonesia aku di kancah dunia. Tak terbayang Bapak Ibu Al-Quran ini mengharumkan nama negeri. Maka emangnya Bapak Ibu sangka maka itu harum dikejar sama orang cuman karena Ka'bah? Bukan hanya Ka'bah. Kalau Bapak Ibu tak percaya, buka siaran channel Madinah, buka siaran channel Makkah, Saudi, 24 jam Makkah dan Madinah tak berhenti baca Quran kecuali solat. Itu channel tu Pak, channel mengaji 24 jam itulah. Itulah yang membuat Saudi Arabia itu mulia. Mengaji 24 jam. Maka kalau nak mulia kampung itu jangan jauh dari Quran. Negeri dulu subur, makmur, apa ditanam tumbuh. Kenapa? Karena di mana-mana surau, suara mengaji macam lebah. Itu buat suara mengaji dulu. Musola sana, amma yatasaalun. Musola sana, Yasin. Musola sana, tabarakalladzi. Musola sana. Oh itu perkara solat. Usolli paradal maghribi. Itu pula. Pokoknya seluruh musola mengagungkan Al-Quran.
Patutlah subur negeri kita dulu Bapak dan Ibu. Sekarang tengoklah, banyak negeri ini tak subur lagi. Macam tempat kami Pak Dewan, Duyan dah banyak ambar. Tak subur. Memang orang tak ngaji lagi, banyak musola mati sekarang. Pondok memang banyak Pak, tapi musola banyak mati sekarang nih. Semakin banyak sekarang pondok, justru semakin banyak musola mati. Memang pondok banyak, tapi banyak surau mati. Dulu tak ada surau mati, tak ada surau kosong. Inilah yang harus kita bangkitkan. Ustaz Bom sampaikan itu. Ini luar biasa. Kalau ingin Kecamatan Pinggir, Desa Balai Pungut khususnya, ingin menjadi negeri yang mulia, diangkat derajat Desa Balai Pungut ini oleh Allah, ranking 4 jadi. Bukan rankingnya yang kita kejar, tapi berkah negeri ini. Aman Balai Pungut, sejahtera Balai Pungut, muncul ulama. Ini yang harus kita targetkan Bapak dan Ibu. Kalau juara itu manusia yang bikin. Asal ada doang dalam, insya Allah juara itu. Tepuk tanganlah Bapak dan Ibu. Juara tak bayar, uang dalam pentingnya. Tapi kalau nak memunculkan ulama di situ Pak, nak membuat subur, aman, tanda negeri itu aman damai Pak. Mohon maaf, Honda tak ada hilang. Tabung gas tak hilang. Ayam tidur di atas pokok kayu aman. Tapi kalaulah ayam tak aman tidur di atas pokok kayu itu tidak aman dalam negeri. Kalau tak bisa kita tinggalkan sandal sebelah di luar rumah. Nanti tinggal sandal jangan sepasang. Sebelah saja tinggal hilang dia. Itu terlalu tidak aman negeri ini Bapak dan Ibu. Hujan nih. Ini berkah ini ajarannya nih Pak. Cuman saya yang tak sedap ini. Biarlah, asal Bapak tenang situ saya tanya santai saja nih. Nanti kan siap ini sakit kan istirahat saya ceramah lagi kan. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita buat negeri ini dirahmati Allah. Kuncinya Al-Quran. Al-Quran menjadi kunci. Al-Quran menjadi senjata pemungkas. Dekatkan anak-anak dengan Al-Quran. Dekatkan generasi-generasi kita dengan Al-Quran. Sampai-sampai hari ini Bapak dan Ibu, Al-Quran itu dicari kebenarannya oleh orang-orang pemikir. Ternyata hasil dari pemikiran tidak satu pun kebenaran dalam Al-Quran diragukan oleh umat manusia hari ini. Ada tenaga pendidik Bapak Ibu, dia kuliah di Amerika, di Amrik. Seorang perempuan tenaga pendidik, dia kuliah dari Amrik, dia kerja di Indonesia sebagai tenaga pendidik. Dia mensurvei, membuktikan ada penemuan di Rusia. Kata penemuan di Rusia ini, negara Rusia, negara Abwijaya, negara superpower. Rusia, Amerika itu negara superpower itu Pak. Superpower. Ada penelitian di Rusia. Apa kata penelitian Rusia? Ibu yang hamil, perempuan yang hamil sudah masuk 6 bulan, masuk 7 bulan kandungan, bawa ke museum, dengarkan musik-musik klasik di museum. Kata penelitian di Rusia, yang hamil itu akan melahirkan keturunan yang baik, akhlaknya baik, karena mendengarkan musik-musik klasik ketika bayi itu sudah bisa mendengar di dalam kandungan, dalam rahim. Ditelitilah itu oleh tenaga pendidik tadi, perempuan tadi. Apa kata dia? Kalaulah musik klasik bisa membuat janin dalam perut menjadi elok, menjadi baik, tentu Al-Quran lebih bisa membuat janin itu jauh lebih baik. Akhirnya ditelitilah oleh perempuan tadi. Dia berdoa, ya Allah berikan aku keturunan, aku akan buktikan ya Allah. Perempuan tadi hamil, dia berniat menghatam Quran semasa hamil. Dihatamnya Quran itu dibacanya sampai tamat. Apa yang terjadi? Terbukti. Anak dia lahir dalam keadaan baik Bapak dan Ibu. Luar biasa perangainya. 1 kali hatam Quran, anak itu luar biasa.
Aku ibu-ibu yang hamil tu baca Quran. Jangan baca status yang banyak Quran baca. Ikut status orang ni baca hamil. Tengok anak dalam kandungan tu menyipak-nyipaknya di dalam tu. Tengok status orang sakit hati kan menyipak kandungan tu lah. Akunya sejak hamil tu mengaji. Mengaji semenjak hamil tu. Ikut semenjak hamil makku mengaji bunyi ndak. Nanti anak tu lahir tengoklah perangainya tak bisa disebut. Anak tu elok ndak eloknya bukan karena usaha mutlak usaha. Allah berikan karunia anak tu lahir. Apa yang kalian lakukan? Salah satu karunia anak itu lahir, Al-Quran didengarkan. Dia pasti cari Al-Quran nanti lahir. Sering dengarkan Al-Quran, nanti dia lahir akan sering dia mencari Al-Quran yang pernah dibaca sama maknya. Mak nak mengaji-mengaji, tentu anak tu fobia dengan baca Quran. Untuk apa? Untuk apa? Tak perlulah. Tak masalah Ustaz. Kalau saya pakai ikut, enggak usah. Kalau saya pakai ikut, tambah viral aku nanti. Masa Ustaz pun menceramah megang payung katanya kan? Enggak, tak masalah. Biar ada hujan, tak masalah. Biar aku pegang, kau pegang. Enggak, aku pegang, kau pegang. Biarlah. Biarlah, tak masalah Ustaz. Biarlah. Turunlah, tak masalah. Untuk mengganggu, nanti gigo-gigo mau kena pula Ustaz tu kan? Biarlah awak pegang sendiri. Nanti tuduh aku letakkan nanti. Lah Bu, lanjut Bu. Ini saya yakin nih Pak Dewan, video ini pasti viral nih insyaAllah nih. Nanti di komen sama netizen, kan netizen ini banyak nih komen yang tak masuk akal ini. Di mana Ustaz kau ceramah kau? Ndak tabuik tenda di orang tu donyinya. Ikut dengarkan komennya nanti di Pak Desa. Kadang netizen ni komennya sakit kepala. Codik netizen tu pun awak ke leh. Jemaah internet kau codik. Tapi entah orang tindak nak joleh dah awak dah. Lah, betul penelitiannya betul. Akhirnya perempuan tadi lanjut lagi. Keyakinannya bertambah. Nanti kalau saya ada lahir anak kedua, dikaruniai anak kedua, saya akan khatam Al-Quran 3 kali. Itu janji perempuan tadi Pak. Alhamdulillah Allah berikan dia karunia hamil kedua kali. Di khatamnya Al-Quran tu 3 kali khatam. Menjelang dia melahirkan. Rupanya terbukti anak kedua jauh lebih elok daripada anak pertama. Sebab khatam Qurannya 3 kali. Anak pertama sekali khatamnya. Akhirnya, lagodang anak kedua, berdoa balik perempuan tadi. Kalau saya diberikan rezeki nanti anak ketiga, akan saya khatam Al-Quran 9 kali. Berarti 9 bulan hamil, 1 bulan khatam Quran. 9 bulan, 9 kali khatam Quran. Itu niat perempuan tadi. Dia ingin buktikan, elok tak nanti anak ketiga ni? Alhamdulillah Bapak dan Ibu, perempuan itu sampai sekarang belum hamil. Ini masalahnya ni. Ini masalah penelitian ni belum selesai ini. Nanti terpaksa saya diundang sekali lagi menyampaikan hasil penelitian ini. Entah desa mana yang membuat MTQ nanti ini. Nanti saya sampaikan hasil penelitian ini Pak Camat. Entah hamil entah indak perempuan, nanti saya cari informasinya dulu. Terpaksalah cerita ini digantung dulu ndak. Tapi buktinya anak 1, 2 elok. Ustaz Bom yakin betul. Ambo sampaikan ke bini ambo bukan hafiz Quran. Ambo ndak dapat bini anak pondok tu. Memang ambo lah ada rencana menikah anak pondok 30 juz Pak Dewan. Tapi kerana jodoh ko tak bisa diatur. Tak bisa diatur jodoh ko. Ambo nikah ambo yang hafal 3 ayat saja, 3 surat aja kan. 3 surat hafal ya. Qul huwallahu bil falaq bin nas hafal ya. Tapi itu tak menyurutkan semangat Ustaz Bom. Ambil bini Ustaz Bom. Baca Quran tu berapa kali khatam lah. Tengoklah nak telok besok. Elok bapak dan ibu. Tak payah mengatur anak kalau dia mengaji bini hamil.
Maka jemponing-poning lo perangai anak kini awak salah. Ndak Allah Ta'ala yang tak adil lo. Engkau tak adil ya Allah. Engkau berikan kami anak yang durhaka. Anak tak tahu diuntung. Bukan Allah yang tak adil Bapak Ibu. Awak yang tak mau menyeting waktu hamil tu dah. Kadang bismillah tak lupa tak ingat apa tu dah. Macam mana anak nak elok? Bismillah pun tak konang. Macam mana lu bini nak mengaji? Patutlah anak mambu-mambu berangai gini. Honda dia angkek-angkeknya. Itulah kalau ibu apa marah, cayalah ke sak bom-bom. Anak awak nan tongka-tongka tu pasti ibu nak mengaji waktu hamil dulu. Tengoklah yang tongka-tongka tu. Tongka le ton tu orang sigonya Pak Dewan. Yang nakal tu. Tu termasuk penyebabnya ibu nak mengaji dulu waktu hamil tu. Pasti ibu banyak dulu pergi pasal malam waktu hamil dulu. Tengoklah. Anak lah lahir nak kasih pasal malam tiap malam. Dah. Lanjut Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz Bom-Bom kasih ilustrasi. Kalau orang desa pinggir masih belum 100% yakin dengan mukjizat Al-Quran. Dengarkan ini. Pak Desa, Pak Caman, saya kasih ilustrasi. Ada satu lembar kertas yang kosong. Kemudian kertas itu terserak di lantai. Berserak di lantai. Ibu-ibu menyapu. Ternyata kertas tadi kosong. Ibu-ibu pasti berani menginjak kertas tadi. Bahkan menyapunya sampai keluar rumah. Bahkan sampai ke tempat sampah untuk dipanggang. Kenapa? Karena memang kertas itu tidak mulia. Tulisan pun tak ada berharga. Memang kertas tadi kosong. Pertanyaannya, kalau sempat di kertas tadi, yang ibu dapat di lantai berserak tadi, ada tulisan ayat Al-Quran. Kebetulan buku tadi, kertas tadi, buku anak awak belajar MDA. Ditulisnya di situ ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pokoknya ada ayat Al-Fatihah. Pertanyaan, sanggup tak ibu menyapu kertas atau menijak-nijak kertas tadi? Menginjaknya, sanggup tak? Hah? Kok tak sanggup ibu? Rupanya Bapak Ibu, benda yang tak berharga, ketika ada Al-Quran di situ, tulisan Quran melekat di benda tadi, di kertas tadi, dia otomatis menjadi mulia. Apalagi manusia ni benda bergerak. Kertas saja bisa menjadi mulia karena Al-Quran. Pasti manusia ini jauh lebih mulia kalau Al-Quran ada di dalam dadanya Bapak dan Ibu. Aku percayalah anak-anak. Adik-adik Ustaz, itu yang membaca kaji tadi, tengoklah mulianya, dihormatinya. Sangko susah hidup orang dekat dengan Quran kah? Kami di pondok dulu yang pandai-pandai mengaji itu banyak duitnya Pak Dewan. Juara MTQ taruh je nyo. Ambo yang tak pernah MTQ dah Pak Dewan. Sekoli je pun tak pernah dah. Lain rencana dulu adonyo. Mana awak anda lo ahli-ahli bona MTQ dah. Memanglah nasib tak pernah bertarung awak di MTQ kau. Kawan-kawan ambo, Bapak dan Ibu yang dipanggil MTQ itu, oh, juara tak juaranya membawa duit. Apa lagi juara le? Umroh Bapak dan Ibu. Tak percaya Bapak Ibu yang dekat dengan Quran di dunia dia mulia. Rugi kalau anak kau nak pandai mengaji. Topik kata Pak Dewan tadi, awak habiskan duit untuk anak pandai bahasa Inggeris, kimia, biologi. Tak salah. Tapi mesti kita berhabis-habisan ketika anak berjuang menghafal Al-Quran. Harus kita lebih berjuang Bapak dan Ibu. Masa untuk bahasa Inggeris kita habis-habisan? Bapak Ibu kira nanti anak datang ke kubur pakai bahasa Inggeris? How are you mom katanya. Bangun ibunya di dalam kubur, you how katanya. Aduh, how are you besok berdoa dah. Pakai bahasa Arab anak tu berdoa. Dibacanya Fatihah, dibacanya Qul, dibacanya doa ayat kursi, bacanya doa Allahumma Siapa yang bisa membuat itu? Anak yang dekat dengan Quran. Makanya berpikir untuk akhirat. Kalau dunia ni tak bisa dikejar Bapak dan Ibu,
tapi akhirat itu yang pikirkan. Pernah tak terbayang oleh Bapak Ibu, kalau anak kita hafal Quran, mungkin di dunia dia tak bisa membalas jasa, dia tak bisa memberi kita uang, tak bisa membawa kita umroh. Nah, engkau dah hebat mengaji, nak. Apa yang bisa mak dapat dari kehebatan kau? Mungkin tak ada. Ingat Bapak dan Ibu, kabar gembira sedang menunggu orang tua yang anaknya dekat dengan Quran. Anak yang hafal Quran, anak yang dekat dengan Quran, orang tuanya akan dipakaikan mahkota indah pada hari kiamat. Tak ada kain pada hari itu, tak ada sehelai kain pun, tak ada sebenang kain pun, tak ada secabik kertas yang akan menutupi kepala manusia di padang mahsyar. Tapi ada orang tua yang langsung Allah pakaikan mahkota, jubah kebesaran. Siapa mereka, Ustaz? Orang tua yang anaknya hafal Al-Quran. Itulah bonus godang tu Bapak dan Ibu. Panitia tolong lagi ayu nak tahan dan leh. Anak pacah kepala dan leh. Kalau payung, iyalah kan. Tak tolok-tolok dek payung ada Bapak dan Ibu. Harus minum awak ke? Nak air tu yang bertisu tu awak buka tadi tu. Seharusnya kalau hujan-hujan kau bandrek biasa, kalau ceramah kau Bapak dan Ibu. Tapi sekali kau biarlah aku maafkanlah orang desa pungut kau biarlah. Sesekali aku maafkanlah. Tapi kalau sempat diundang nanti ia berjoleh-joleh Pak Kades. Kalau nak joleh citur, kalau kan ulang 2 kali lecehlah guru lain dulunya Pak Kades. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ada hadis Nabi minum berdiri, tapi Nabi itu minum air Zam-Zam. Ini kan macam air Zam-Zam ini kan. Jadi terpaksa kami agak berdiri minum sedikit. Macam mana selamatnya Ustaz? Berdirinya sandarkan badan. Jadi tak berdiri namanya Bu. Ini menyandar namanya nih. Ada hadis Nabi itu berdiri minum, tapi yang diminum Nabi itu Zam-Zam. Jadi pastikan tak ada kuman di dalam. Tapi kalau ayu-ayu apa itu jangan minum berdiri pula. Duduk minum kalau nak menyandar. Ini bukan air Zam-Zam nih, warnanya sama dengan air Zam-Zam. Lanjut Bapak Ibu. Langsung kita pancung kaji ini. Nampaknya saya tak kuasa megang payung nih sampai lama ini. Al-Quran langsung kita hubungkan dengan Maulid Nabi. Betul? Iya. Al-Quran sudah merasuk ke dalam jiwa orang desa Pungut, kecamatan Pinggir. Bapak dan Ibu akan berjuang mengantarkan anaknya. Antarkan anak ke musola, mengaji. Biarlah anak pakai duit habis beli Quran, belikan kain teluk belanga, kopiah, mengaji, biaya mengaji sekarang mahal. Biarlah. Tapi Allah akan balas dengan yang luar biasa di akhirat. Ternyata Bapak dan Ibu, setelah semangat Al-Quran itu membahana di dalam hati, kita sangkutkan dengan Maulid Nabi. Siapa dia Nabi itu Ustaz? Nabi Muhammad. Apa hubungannya dengan Quran? Aisyah radhiyallahu anha katakan, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Aku Maulid Nabi ko langsung mau sampaikan hubungannya dengan Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Aisyah yang katakan, istri beliau Bapak dan Ibu, Nabi itu menjadikan Quran ini sebagai akhlak. Apa maknanya Ustaz Bom-Bom? Apa yang ada dalam Quran itu diamalkan oleh Rasulullah. Sekarang Ustaz Bom-Bom sampaikan di desa Pungut, kecamatan Pinggir. Jangan hanya kita jadikan Al-Quran sebagai ikon. Jangan kita hanya menjadikan Quran sebagai bentuk ciri khas. Semangat kita buat MTQ tiap tahun. Bahkan kecamatan Pinggir sampai kabupaten, sampai provinsi. Yang Allah inginkan dari itu adalah hendaknya Quran itu menjadi pedoman. Apa yang Allah sampaikan dalam Quran amalkan. Apa yang Allah larang tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan laksanakan. Karena hari ini banyak umat Islam ini tak lagi berpegang dengan Al-Quran Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya Pak Ustaz, kalau Allah perintahkan salat, salatlah.
Ini ada umat Islam dah cinta dengan Quran tapi tak solat. Tak solat ni. Itu tak solat. Nak bahagia Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu di kecamatan pinggir ni tak solat, tepuk dada tanya selera. Nak apa hidup di dunia kau? Kalau nak haroto, cailah haroto banyak-banyak. Haroto tak dibawa mati. Kain kapan tak berkantung Bapak dan Ibu. Masa ke manusia saja wak sujud, ke manusia atasan aja siap, mau kasih. Allah yang memberikan hidup ni, mesti kita lebih sujud kepada Allah. Maka orang tak solat itu parah Bapak ni Bu. Tak sadar dia jati diri dia. Kita ni hamba, sujudkan, tundukkan kepala di hadapan Allah. Tak ada harga diri kita ini Bapak Ibu. Ustaz Bom ni bukan berdiri, tapi dia didirikan Allah. Dia hari ini tidak datang, Allah yang datangkan kami. Kita tidak berjumpa, Allah jumpakan kita. Allah mengatur hidup ini. Jangan pernah bermimpi kita bisa melakukan tanpa kuasa Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatlah. Salat itu ibadah pertama dilihat nanti di akhirat. Apa kata Al-Quran? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab sesembahan untuk berhala wal azlam undi nasib sesembahan untuk berhala rijsun pekerjaan kotor min amali syaitan pekerjaan setan fajtanibu tinggalkan la'allakum tuflihun supaya kalian selamat di dunia. Al-Quran mengatakan jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan main super win. Titik. Banyak umat ni nak percaya dengan Quran, dia dilarang oleh Quran, dia jangan berjudi, jangan main cekek merah juleh nyinya. Tak hujan lagi. Terima kasih. Tadi kami cerita sama Pak Wali Desa, Ustaz ni terkenal Ustaz Chip katanya. Oh iyalah awak kan. Awak nak tentu dah buat chip tu dah. Bapak dan Ibu, dunia ini sedang hancur-hancurnya sekarang. Orang sekarang hari ini nak kaya, tapi usahanya dikit. Judi itu secara sistem, kerja sedikit, hasilnya banyak. Tapi dia diiming-iming oleh setan. Manusia sekarang ini banyak susah, banyak yang pemalas. Sehingga dia mencari duit itu tak kerja, tapi dia pengen kaya. Makanya judi menggiring seperti itu. Mohon maaf, yang akan kaya itu bandar judi Bapak dan Ibu. Pemain judi itu satu-satu menang. Tapi yang kaya pasti kaya itu bandar judi. Bukan pemain judi. Yang pasti kaya, yang pasti beruntung itu bandar judi. Bukan pemain judi. Makanya kalau ada Bapak Ibu anak-anak Ustaz di Siko yang masih main-main super win kakek merah, tobatlah. Al-Quran itulah obatnya. Kalau dekat dengan Quran pasti jauh dari judi. Kalau dekat dengan Quran pasti jauh dari gosip. Kalau dekat dengan Quran pasti jauh dari menengok-nengok video tak senonoh. Al-Quran itu antivirus Bapak dan Ibu. Tidak ada antivirus yang lebih hebat dari Al-Quran. Ustaz Bom pernah ditanya, Ustaz banyak ngomong. Ustaz bilang banyak perangai sekarang. Perangai anak, rusak, gara-gara media, gara-gara game online, PlayStation, gara-gara segala macam. Dia tanya, apa obatnya Ustaz? Ustaz pandai ngomong aja. Aku bilang obatnya Pak. Aku pernah diundang ceramah ke BNK, Badan Narkotika Nasional. Ustaz Bom pernah diundang ceramah sama jemaahnya yang minum-minum, yang korban-korban narkoba. Rupanya Pak Dewan, ambo menjumpai dengan mata kepala kawan-kawan keluarga awak yang ada di badan narkotika yang sudah rusak, mohon maaf, yang sudah terkontaminasi. Mereka sehat, bisa sehat balik. Obatnya bukan hanya suntik Bapak Ibu, bukan hanya minum obat. Mereka tiap hari digiring untuk membaca Quran. Quran tu yang paling mantap rupanya untuk orang yang sehat sakit dari narkoba tu. Sehatnya balik keluar dari situ. Orang gila je bisa sehat di Al-Quran. Apa lah awak nak gila boleh? Yang gila je sehat di Quran tu. Apa lah awak yang setengah gila boleh? Pasti sehat di Quran tu. Yang penuh je gila sehat mah. Itu asli tu Pak Desa, Pak Dewan. Rupanya Quran ku menjadi antivirus. Yang rusak gara gadget game online, carilah obatnya. Ada yang datang ke rumah sakit jiwa
Ada videonya beredar. Giko-giko anak tu masuk di bawah orang tuanya masih sakit jiwa. Dia main game online gara-gara game online. Apa kata dokter rumah sakit jiwa? Kami belum bisa mengatasi anak kecanduan game online. Apa baiknya Pak? Tak diterima dia masih sakit jiwa. Anak tadi diantar ke tempat terapi. Anak tadi diantar ke tempat terapi. Apa obatnya di tempat terapi? Diajarkan anak tadi baca Quran. Sehat anak tu balik. Yang rusak game online tu sehat dengan Quran. Tu dengarkan ayatnya. Al-Quran itu tidak turun melainkan dia menjadi syifa, menjadi obat. Yakinlah dengan Quran Bapak dan Ibu. Ini Al-Quran ini bukan kalimat biasa ini Bapak Ibu. Umar saja yang kuat, yang tegas, bisa bergetar, bisa menggigil gara-gara Al-Quran. Masuk Islam Umar gara-gara baca Quran ini. Makanya Al-Quran itu menjadi seperangkat alat sholat, menjadi mas kawin. Cuman menjadi mas kawinnya tak tahu umat Islam deh. Umat Islam menjadikan Quran sebagai mas kawin hanya sebatas pajangan. Jadikan Quran mas kawin seperangkat alat sholat. Masukkan Quran ke dalam almari, tak dibaca-baca sampai anaknya bertujuh. Al-Qurannya masih bagus. Bangga pula ibu tu ngomong sama kami, Ustaz, Quran saya menikah yang 20 tahun dulu tu bagus juga Ustaz ni. Dalam hati ambung cik. Bangga ibu ku nak sadar ibu koroninya. Masa Quran 20 tahun masih bagus? Kalau Quran yang dibeli bapak ibu beli Quran, bapak ibu balik tiap maghrib, tiap malam, buka tutup, demi Allah 2 tahun Quran itu akan rusak benangnya bapak dan ibu. 2 tahun Quran tu bergeser benang kuyak tu lagi. Iko masa 20 tahun Quran tu masih cantik? Tu tanda Quran tak pernah dibaca di pengantin baru tu. Sampainya jadi pengantin lama. Tak dibaca-baca Quran tu dah. Maka macam mana Quran tu jadi mas kawin? Supaya kita membaca Quran tu dengan istri. Ajarkan istri baca Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai mas kawin kalau tidak mengaji dengan bini. Kok banyak calon laki kalian yang bujang-bujang. Jangan kalian bangga menjadikan Quran sebagai seperangkat alat salat, mas kawin. Tapi tak pernah bini diajarkan Quran. Tak pernah mengaji dengan bini. Berarti kalian berhutang dengan mas kawin Al-Quran seperangkat alat salat. Kalau tidak bisa macam tu mas kawinnya cincin aja lah. Jangan jadikan Al-Quran, jangan sok-sok lah menjadikan Quran, lupa tak dibaca Quran. Kalian yang gadis-gadis nak menikah besok, jangan bangga. Apa mas kawinnya bang? Apa mas kawinnya dah? Apa mas kawinnya mas? Seperangkat alat salat Al-Quran. Kalau kalian tak mau baca Quran, tak mau diajar nanti oleh suami, jangan bangga Al-Quran jadikan mas kawin. Susah rumah tangga awak lah berjanji dengan Quran tapi tak dibaca-baca. Ngerti kalian adik-adik Ustaz? Hei, nang gadi-gadi. Mana nang gadi-gadi? Kalau tua saya ada nampak mana kau? Malih adanya. Mana menunjuk nampak anak 3 lah nampak dia ambak. Jadi memang ini suatu gebrakan luar biasa nih Pak Kades, Pak Dewan. Saya belum pernah menemukan acara MTQ semeriah ini Pak Kades. Tepuk tanganlah dulu Bapak dan Ibu. Saya selalu diundang acara MTQ sampai ke Jemaat, tapi tak ada semeriah ini. Yang desa ini yang pertama saya temui semeriah ini. Cuman meriah pun airnya kan air ini pula. Ini masalahnya. Ini kadang-kadang menjadi celah pula bagi netizen nanti ini kan. Nanti di komen netizen, meriah kata Ustaz, masa airnya air zam-zam katanya kan. Tak masalah. Tapi ini sisi yang positifnya. Kita betul-betul menjadikan Quran ini sebagai ikon dalam kehidupan kita. Jangan lari dari Al-Quran. Usahakan anak-anak kita di kampung ni pandai baca Quran insyaAllah. Hei, adik-adik Ustaz. Hei. Dong ngalai tak? Hei. Kalian kuliah di Pekanbaru. Ni yang pandai mengaji.
Kau pengalaman pribadi Ustaz, Pak Dewan, Pak Camat, Pak Kades. Kalau anak kita pandai baca Quran, jangankan baca Quran, pandai dia azan, kuliah dia ke Pekanbaru, tinggal dia di musola, dia akan tertolong Bapak dan Ibu. Yang tinggal musola tu pasti yang pandai baca Quran, pandai jadi imam, pandai jadi khatib, dia akan senang hidup kuliah. Dia bahkan dia digaji di musola, makannya gratis, dia tinggal gratis, disediakan kasur, semua peralatan oleh pengurus masjid, tetangga-tetangga masjid, masyarakat situ akan baik dengan dia. Bahkan ada calon menantu sudah disediakan untuk dia. Enak Pak, kalau ada modal Quran ko kemana merantau enak. Tinggal musola, pandai azan. Oh, senang hidup awak. Kalau anak-anak yang tak pandai azan, tak pandai mengaji, tak pandai imam, tak pandai khutbah tu, balik hari tinggal ngekos, duit torui minta. Sejak SD minta duit sampai kuliah. Cubalah ajar anak kau mengaji, baca Quran, pidato. Banyak gajinya, padahalnya kuliah bergaji lah leh. Allahu Akbar. Oh, bergaji kalian tu bro. Kalau lah contoh itu abang kalian, azan kalian. Alun kalian jadi imam di musalla, di masjid, besok kuliah leh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dapat menantu suat. Calon menantu suat tu. Sebanyak-banyak orang kota tu mengidamkan anak-anak kos yang pandai mengaji. Anak ambo gadis, suka gadis, kalau ada orang pandai ngaji tinggal masuk saja, itu ambo celakinya besok. Tak ada payah-payah Pak. Awak rindu awak dengan encini itu. Kadang orang-orang di pokan tu ya, mendonga tu datangnya ke masjid. Siapa lah imam gua nak ketik bagus tu? Rupanya plus dis ngaji bapak ada ni. Apa masalahnya kau? Rupa lolok anak-anak kau di musola tu. Orang-orang sanggup mengaji awak kan? Kawan ambo ada iseng-isengnya tinggal di musola tu. Dihidupkan plus disnya lolok berkaruhnya dalam tu. Tengoklah masyarakat terkejut. Siapa lah mengaji kau ni? Rupa plus dis rupanya. Kenapa Bapak Ibu? Adik-adik Ustaz. Ikut yang hadro-hadro aku pondok mana kau? Pondok mana nak? Jabal Nur. Desa mana? Desa Siko Pak Kades. Oh di Kandis. Kalian mahirkan hadro tu. Baca Quran kalian jangan tinggal. Azan harus pandai. Imam harus pandai. Nanti kuliah kalian kebakan modal kalian sudah ada. SPP kuliah kalian akan tertolong insyaAllah. Ustaz tak ikhlas, jangan kaji-kaji ikhlas dengan Ustaz. Pokoknya jadi imam aja lah. Awak pula yang diajarnya. Awaklah dari situ dulu. Jangan bercita-cita ikhlas dulu lah. Pokoknya jadi imam dulu musola. Mengaji kalian pandai. Nanti kalian juara di siku jadi imam kalian di musola, dipakan di masjid. Oh. Telepon dek mak dari pinggir, dari pungut. Nak, assalamualaikum nak, salam mak. Macam mana nak sihat lagi sihat? Macam mana duit ada? Boleh mak. Siapa nan ngomong macam tu? Pasti anak yang tinggi di musola. Pasti anak yang tinggi di masjid. Tapi kalau nak tinggal musola masjid, ada duit lah nak. Kau lah masalahnya kau maknya. Kau masalah kau ni. Kirimlah copat ni. Lepas ni yang nengok maknya. Itu yang tak tinggal di masjid itu itulah. Quran modalnya bro. Quran modalnya. Itu masalah dunia Bapak dan Ibu. Kalau akhirat jangan dibaca. Tadi Lampu sampaikan. Tajul Waqar. Mahkota indah sedang menunggu Bapak Ibu desa. Orang-orang desa Balai Pungut di akhirat. Allah pasangkan untuk kita. Amin. Cetak generasi hebat. Munculkan ulama di Balai Pungut. Tak bisa, tak ada yang mustahil bagi Allah. Muncul ulama hebat nanti di desa kita ini. Tak ada yang mustahil bagi Allah. Muncul pemimpin hebat nanti di desa kita ini. Apa kuncinya Ustaz? Al-Quran. Saya tutup.
Kalau tak percaya Bapak Ibu dengan mukjizat Al-Quran, sampai rumah nanti ambil Quran di lemari, injak. Kalau tidak Bapak Ibu percaya dengan ceramah ini, injak Quran tu nanti sampai di rumah. Kalau tidak stroke nanti tengoklah. Kalau tidak percaya dengan ceramah aku, ambil Quran tu. Kawan saya ada yang tak percaya dengan mukjizat Quran Bapak Ibu. Ini sama-sama kuliah. Tak percayanya gara-garanya lemah ngaji tentang orientalis segala macam. Pura-pura. Oh, tak percaya Quran, diambilnya Quran. Iya le mukjizat Quran pun ndaknya. Buang anginnya situ. Malam tu aman, Pak. Malam besok pagi timbul visual. 31 visual timbul. Kok tentu Ustaz? Awak hitung, Pak. 31 bisul. Berobat inyo cari ubik ke poti. Oh, minum ubik 2 minggu, 1 pun bisul tak ada yang melotui. 1 pun tak ada melotui. Ubik 2 minggu minum. Boleh ubik lagi ke masakit swasta yang terkenal. Boleh ubik di situ, ubik mahal. Minum 2 minggu, 1 pun tak ada melotui. Apa ubiknya Ustaz? 2 minggu kawan tu menangi kepada Allah salat tahajud. Visual tu baru hilang Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Itu pengganti pantun tu Bapak dan Ibu. Itu pengganti pantun saya itu. Alhamdulillah. Lah. Jadi, saya ceritakan itu bukan saya menceritakan aib kawan. Saya tak bilang namanya ya. Saya tak bilang namanya. Saya tak bilang nama. Kawan saya banyak. Tapi saya ceritakan itu biar orang pinggir ini menjiwai betapa betul Al-Quran itu mukjizat Bapak dan Ibu. Orang puning, pusing, galau baca Quran. Putus cinta baca Quran. Tak ada obat yang lebih ampuh dari Al-Quran. Poning kehidupan awak, banyak masalah, silih tikar masalah datang, silih berganti, baca Quran. Rumah tangga penuh dengan masalah, laki bini bacokak, anak tak mau diatur. Gaungkan Quran di rumah tu Bapak dan Ibu. Oh, kampung ni banyak masalah, soal tak selesai Ustaz, banyak hal-hal kriminal. Kuncinya jangan sampai musola mati. Jangan sampai mengaji tak ada di kampung ni Bapak dan Ibu. Allah mudah membuat sesuatu itu hebat. Tapi caranya apa? Allah sudah jamin. Al-Quran sudah menjadi tameng. Kalau kalian ikuti Al-Quran, sampai kiamat Allah jamin keselamatan kita. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran. Insya Allah kebahagiaan akan menunggu kita. Pernah tak Bapak Ibu mengira salat Ustaz Bom-Bom takkan pernah mengubah kedudukan saya dalam surga? Insya Allah kalau masuk surga, salat, puasa, haji saya berkali-kali takkan bisa merubah status saya di surga, Bapak. Kalau saya masuk surga, kelas saya tetap itu. Walaupun haji berkali-kali, walaupun sedekahnya berkali-kali, walaupun puasanya berkali-kali, dia tidak akan bisa merubah kedudukan dalam surga. Tapi Al-Quran bisa menaikkan level kita dalam surga. Bom-bom, masuk surga Bom-bom? Iya ya Allah. Engkau dulu penghafal Quran. Engkau dulu pembaca Quran. Baca Quran. Baca Quran, Bom. Dibaca di Ustaz Bom-Bom Quran dalam surga. Semakin dibaca, derajat awak dalam surga semakin naik, Bapak dan Ibu. Al-Quran berpengaruh sampai ke dalam surga. Beruntunglah yang hafal Quran. Awak sangku, awak sekamar dengan inyo dalam surga. Rupanya sampainya ke PIP. Gara-gara Quran, Bapak dan Ibu. Jadi Quran ini bukan hanya di dunia, di akhirat, bahkan dalam surga berpengaruh Quran. Amal yang lain tak ada pengaruh dia kalau dah masuk surga. Al-Quran berpengaruh sampai masuk surga. Itulah lah masuk ke dalam jiwa, nampak ada Pak Kades. Yalah, ada perubahan nanti. Kalau ada MTQ desa nanti sampaikan. Kami Ustaz Bom-Bom kami undang-undang pula Ustaz tu. Promosikan Ustaz Bom-Bom ke desa lain. Dan di siku aja ambo mengamuk kan itu. Kalau bisa mengamuk ambo di desa lain. Tapi yo bilang samanya Ustaz tu minumnya ditengoknya tu yo bilang samanya.
Kalau acara-acara dingin tuh kalau bisa bandrek wehnya ya. Lego sang speaker tuh dibuatnya kan itu. Tak masalah ada bapak dan ibu. Tapi kan bagusnya macam itu kan. Panitia ni nakkan poning-poning itu, cuman tak terpikir dah kan itu. Awak tadi duduk-duduk di depan nih Pak Dewan. Aduh ndak bandrek malam ni bilang kan. Mandang aja aku tuh. Kalau aku gombong aku nanti. Itu perasaan aku aja tadi. Perasaan ambo aja tadi. Akhirnya sampailah ambo dipanggil. Ayalah memang nasib malam itu. Tak masalah Bapak dan Ibu. Itu bukan kritis, tapi itu curahan hati Bapak dan Ibu. Curhat hati. Mudah-mudahan ke depannya kita semangat. Amin ya Rabbal. Selamat bertanding anak-anak Ustadz, adik-adik Ustadz. Saya dengar tadi banyak pertandingannya 9 cabang. Yakin dan percayalah kalau hadiahnya tadi luar biasa. Luar biasa. Cuman saya kritisi sedikit Pak Kades. Mohon maaf, yang ada rezeki, yang ada kemuliaan-kemuliaan, berlombalah untuk memberikan partisipasi dengan Quran ini. Tolong kita berlomba yang ada, yang perusahaan-perusahaan sampaikan. Biar negeri ini bertuah Bapak dan Ibu. Nyumbangnya nanti 1 juta, 2 juta. Saya mendengar tadi belok-belok 1 juta, 500 je tadi dong ada maunya. Iko kalau sekelas PT, iko 1 juta, aku agak goli-goli dong Bapak dan Ibu. Kalau kami, PT kami, kalau sumbangan acara macam kau 5 juta, 10 juta. Itu pun PT hau-hau aja tentunya. Iko kritisi kau Bapak dan Ibu. Sampaikan tepuk tangan tu ke PT tu. Ke perusahaan tu. Mau yakin tu nyo. Harus kita sama-samakan. Jangan hanya kalau APBD desa nanti. Apalah APBD desa kau. Banyak yang akan dibolo di kampung boleh tak? Tapi kalau sempat orang-orang dermawan, perusahaan-perusahaan dermawan, ikut dia berpartisipasi. Bukan sekadar ikut, tapi dia luar biasa semangatnya. Tak tertutup kemungkinan berkah itu akan melimpah sampai perusahaan-perusahaan di sini akan luar biasa Bapak dan Ibu. Amin. Aman semua perusahaan, aman semuanya beroperasi. Mudah bagi Allah. Rusak mesin itu habis langsung. Tak ada mustahil bagi Allah dah. Aku sampaikan. Apalagi acara-acara seperti ini luar biasa. Jadi luar biasa lah. Pak Dewan tadi ada namanya, ada tadi nama Pak Dewan ada kan? Alhamdulillah lah. Ini bukan apa ni, ini jemputan hati ni Bapak dan Ibu. Ikutlah berdharma segala macam, insya-Allah. Yakinlah kita, keberkahan itu akan melimpah di negeri ini Bapak dan Ibu. Yakin dan percaya, turnamennya besok pagi mulai. Persiapkan diri Anda, persiapkan mental, banyak-banyak berdoa. Jangan hanya sekadar mencari juara, tapi tanamkan di dalam hati, aku cinta dengan Al-Quran, aku muliakan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran akan menolongku mulai dari dunia sampai akhirat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Buah durian, buah kedondong. Cukup sekian dong. Itu aja dengan Bapak dan Ibu. Kalau Pak Kades tadi banyak bantunya Pak Dewan tadi kan. Kalau awak dong aja. Apa yang kami sampaikan mungkin banyak cakap tak berkenan. Ada yang sayup-sayup sakit hati mendengarkan. Maklumlah Bapak dan Ibu. Kami ini memang makhluk kasar. Jadi kadang-kadang yang keluar itu memang yang kasar-kasar saja Bapak dan Ibu. Kalau memang kita tak ingin mendengarkan ceramah sekasar ini, saran saya undanglah Ustadz makhluk halus ke sini. Jadi kalau yang makhluk halus nanti ceramahnya yang halus-halus saja semuanya Pak. Jadi kalau yang kasar-kasar ini memang yang kasar-kasar juga keluar. Jangan salahkan ceramah kalau hati kita yang bermasalah. Jangan pernah salahkan. Kalau hati yang sakit berarti jangan ceramah salahkan. Saya harus sampaikan, kadang ada yang harus saya sampaikan kuat, kasar, memang seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi yang lemah-lemah kan ada, yang sikit-sikit ada. Macam air ini kan saya tak ada kasar-kasar tadi kan, cuma singgung-singgung aja tadi ya kan. Tapi kalau sempat saya berkasar ini, kalau macam kau jangan undang je Pak Kades. Itu kasar tuh Pak. Kan tak ada, itulah. Aku masalahnya kan itu.
Tapi sakit juga rasanya ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf 10 sembah jari, so boleh masuk kepala. Ustaz Bom-Bom dari Bangkinang jauh-jauh datang ke Siko, ambo sakit 5 boleh hari potang, drop tumbang tak sanggup berdiri, malam ikolah ambo ceramah keluar Bapak dan Ibu. Hati ambo terpanggil, ndak mungkin ambo batalkan yang ada di Bali Bungut ngono. Yang di Medan ambo batalkan, di Jambi ambo batalkan. Yang di Sumbar Pasaman ambo batalkan. 5 boleh hari, 7 boleh hari ambo batalkan. Dan niko ndak ambo batalkan. Memang terbayang di ambo di siku ambo kan bau hujan-hujan go Bapak dan Ibu. Iko lah terbayang di ambo sebenarnya. Iko kan memang mandi hujan ambo nanti gitu. Nah, sebab tadi kami memanglah hujan di jalan tol Pak Kades. Mandang ambo di luar hujan. Hujan-hujan nampak dan malam. Rupanya angan-angan itu malam ini menjadi kenyataan Bapak dan Ibu. Apa boleh buat, inilah pinta badan tak bisa dihela. Tapi kalau Allah berikan kita umur panjang badan sehat, kita akan berjumpa dalam nuansa yang lebih hebat. Tapi channelnya tetap satu, berpacu dalam ibadah. Jangan lelah menjadi orang soleh, orang baik. Allah sediakan tempat yang baik. Nah, ini kalau udah mau habis ini kuat aminnya nih Pak. Kuat aminnya nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih dan sangat terima kasih. Suatu kehormatan kami datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Bangkitlah gairah kita semua mendekatkan diri dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, membuat keluarga kita dekat dengan Quran, anak-anak kita menjadi generasi penghafal Quran, negeri kita akan aman, damai, sentosa, bahkan Indonesia akan semakin mulia karena akan muncul lahir para hufaz, para penghafal Quran. Hari ini muncul tahfiz hebat. Di Indonesia sekarang sedang luar biasa. Orang-orang soleh berlomba-lomba membangun tahfiz, tempat penghafal Quran. Inilah yang akan mengundang rahmat turun ke negeri Indonesia kita yang tercinta ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salah silap tak berkenan tutur kata menyinggung, kami mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.